Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Audiodim Murid dari kampus Universitas Negeri Malang. Dari Fakultas Ilmu Keolahragaan Prodi PJKR. Saya dari offering C23 absen 9. Saya akan melakukan mempresentasikan dari mata kuliah perkembangan dan belajar gerak yang diampu oleh Ibu Zihan Novitasari. Di sini saya akan menjelaskan tentang perkembangan motorik. Yang pertama ada perkembangan. Perkembangan adalah bertambahnya kemampuan atau skill dalam struktur dan fungsi tubuh yang lebih kompleks dalam pola yang teratur dan dapat memenuhi fungsinya, termasuk juga perkembangan emosi, intelektual, dan tingkah laku sebagai hasil interaksi dengan lingkungannya, menurut Su Jiningsi 1995. Yang kedua ada belajar. Di sini Slameto tahun 2015 mengatakan bahwa belajar merupakan suatu proses usaha yang dilakukan seseorang untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang baru secara keseluruhan sebagai hasil dari pengalaman yang sebelumnya dalam interaksi dengan lingkungannya. Selanjutnya ada tahapan perkembangan motorik menurut beberapa para ahli. Yang pertama ada Galloway. Di sini Galloway menjelaskan ada 4 tahapan gerak perkembangan motorik manusia. Yang pertama ada tahapan refleksif atau reflexive stage. Ini dari rentangan usia lahir hingga sekitar 1 tahun. Ciri-ciri tahapan ini merupakan tahapan refleks bawaan manusia seperti menghisap dan menggenggam. Ini dilakukan secara respon otomatis dari rangsangan tertentu, seperti jika terdapat bayi, kita menjulurkan jari kita, maka bayi tersebut akan dengan otomatis menggenggam tangan kita. Itu adalah merupakan gerakan yang berupa refleks bawaan, merupakan respon otomatis dari rangsangan tangan kita. Yang kedua ada tahap gerak awal atau rudimen dari movement pace. Ini dari usia 1 hingga 2 tahun. Ciri-ciri dari tahapan ini terdapat perkembangan gerakan dasar seperti merangkak, duduk, berdiri, lalu berjalan. Gerakan ini merupakan pondasi bagi keterampilan motorik yang lebih kompleks. Contohnya, jika terdapat bayi, akan diajarkan cara untuk tengkurap dari posisi terlentang. Dari tengkurap nanti bayi akan merangkak, lalu jika capek kadang bayi lalu duduk. Jika berdiri, bayi akan merangkak ke kadang kursi, lalu berpegangan pada kursi dan berdiri sendiri. Yang ketiga ada tahap gerak dasar atau fundamental movement pace.
Ini dari rentangan usia 2 hingga 7 tahun. Ciri-ciri tahapan ini didasari dari pengembangan keterampilan dasar seperti berlari, melompat, melempar, dan menangkap. Ini merupakan tahapan penting untuk menguasai pola-pola gerakan dasar lainnya. Kadang baik anak-anak yang rentangan usia 2 hingga 7 tahun lebih aktif dalam berlari maupun berloncat-loncat. Yang selanjutnya ada tahap gerak khusus atau spesialis movement pace. Ini dari rentangan usia 7 tahun hingga dewasa. Ciri-cirinya didasari dari keterampilan dasar yang dikembangkan menjadi gerakan yang lebih kompleks dan terampil. Dari tahapan gerak dasar ini akan dikembangkan menjadi gerakan-gerakan yang lebih kompleks. Jadi gerakan-gerakan pada usia 2 hingga 7 tahun tadi akan dikembangkan sendiri menjadi gerakan-gerakan yang lebih beraturan seperti olahraga dan aktivitas fisik yang lebih terstruktur lainnya. Yang selanjutnya ada tahapan perkembangan motorik menurut para ahli yang kedua, yaitu Clark dan Metral. Ada 6 tahapan. Yang pertama sama, tahap refleksif. Yang kedua tahapan gerak awal. Nah, di sini tertera dari usia 2 minggu hingga 1 tahun. Kalau yang awal tadi dari usia 1 hingga 2 tahun. Yang ini dari 2 minggu hingga 1 tahun. Yang ketiga ada tahapan gerak dasar. Di sini tertera usia 1 tahun hingga 7 tahun. Berbeda dari yang pertama yang tertera usia 7 tahun hingga 1 tahun hingga 7 tahun. Yang selanjutnya ada tahapan gerak kontekstual atau konteks spesifik motor skill. Ini dari usia 7 hingga 11 tahun. Ya, ciri-cirinya ini keterampilan motorik mulai digunakan dalam konteks-konteks tertentu seperti olahraga dan aktivitas spesifik lainnya. Yang kelima ada tahap keterampilan motorik yang berpengalaman atau skillful motor skill. Ini dari usia 11 tahun hingga dewasa. Ciri-cirinya hampir sama dengan gerak kontekstual, tapi untuk yang keterampilan motorik berpengalaman ini merupakan keterampilan motorik yang menjadi sangat terlatih dan terkoordinasi dari tahapan yang gerak kontekstual. Nah, yang terakhir ada tahap penurunan atau compensation stage. Ini dari usia rentangan lansia. Ya, di sini ciri-cirinya penurunan keterampilan motorik, akibatnya penurunan kondisi fisik dan kognitif, seperti kadang orang tua itu lupa. Selanjutnya ada tahapan perkembangan motorik menurut Gesell. Di sini bertahap ada 5 tahapan. Yang pertama usia baru lahir hingga 1 tahun. Di sini sama seperti yang pertama, ya, gerakan refleks bawaan
Yang kedua ada usia 1 hingga 2 tahun. Ya, yang usia baru lahir hingga 1 tahun, jika menurut Gesell ini terdapat gerakan mulai berjalan. Kalau dari para ahli yang sebelumnya berjalan pada tahapan gerakan awal. Yang selanjutnya usia 1 tahun hingga 2 tahun. Ya, ini mulai belajar mandiri, meningkatkan koordinasi tangan dengan mata, keterampilan dasar seperti melempar dan menangkap. Seperti jika anak kecil melihat kita sedang menulis, maka anak kecil itu akan mengamati kita, mulai dari memegang pulpen lalu mencoretkan pada kertas, maka nanti anak kecil itu akan meniru kita, mulai dari mengkoordinasikan apa yang dia lihat dengan yang akan dia lakukan. Ya, selanjutnya ada usia 2 hingga 3 tahun. Ya, terdapat ciri-cirinya sama: berlari, meloncat, melompat, memanjat, serta meningkatkan keterampilan motorik halus seperti menggambar, lalu menyusun balok. Ya, kadang pada usia ini tentang menggambar, anak kecil diberi sketsa gambar. Jadi anak kecil akan mengikuti sketsa tersebut untuk memperoleh gambaran yang sempurna, lalu menyusun balok. Ada mainan yang puzzle itu, nanti anak-anak akan menyesuaikan jika ada lubang segitiga, maka anak-anak tersebut akan memasukkan balok segitiga, ukuran segitiga itu ke dalam lubang segitiga tersebut. Lalu terdapat usia 3 tahun hingga 5 tahun. Ciri-cirinya dari keterampilan motorik kasar yang lebih terkoordinasi, perkembangan keseimbangan dan koordinasi, mulai mengembangkan keterampilan motorik yang kompleks seperti mengayuh sepeda. Sekarang terdapat olahraga seperti push bike. Di situ anak-anak mulai mendapatkan keseimbangan dari push bike, mengendarai sepeda 2 roda. Ya, itu merupakan perkembangan keseimbangan. Lalu ada usia 5 tahun hingga 7 tahun. Ciri-cirinya dari keterampilan motorik halus dan kasar semakin matang. Ya, koordinasinya mulai menyatu lebih baik, seperti kemampuan bermain permainan yang lebih struktur dan kompleks.